Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Senang sekali saya Salsabila bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, maka pada kesempatan hari ini kita belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Faktor alam apa saja ya yang berpengaruh dalam interaksi antar ruang ini? Yang pertama adalah faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Perubahan iklim yang kadang tidak terprediksi ini menyebabkan terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, ASEAN melakukan kerjasama dalam menanggulangi bencana klimatik tersebut. Faktor alam yang kedua adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan geologi seperti tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng. Tumpukan ini menyebabkan kemunculan gunung berapi yang juga dapat menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi dan juga tsunami. ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan. Faktor alam yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali negara Singapura. Negara-negara lain selain Singapura ini yang kaya akan sumber daya alamnya mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Itulah pengaruh interaksi antar ruang dari faktor alam. Faktor yang kedua adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut maka dapat kita lihat bahwa yang pertama adalah teknologi transportasi. Pembangunan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana prasarana. Semakin banyak alat transportasi, maka semakin mendesak pula pembangunannya. Yang kedua, teknologi komunikasi. Memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Bisa kita lihat bahwa dahulu kita berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat menyurat, tetapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang kita berkomunikasi jarak jauh bisa menggunakan HP, Android, ataupun jaringan internet. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Apa saja yang terjadi di dalamnya? Nah, di sini ASEAN mendirikan sebuah organisasi yang disebut AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area ini secara ekonomis, pembelakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, produk elektronik dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara-negara ASEAN. Yang keempat adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Bisa kita lihat dari gambar berikut bahwa sekarang pemukiman merupakan kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Tetapi kini lahan pemukimannya berubah alih fungsinya menjadi lahan perumahan maupun lahan untuk industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Hal ini biasanya terjadi di pinggir-pinggir kota dari suatu negara ASEAN tersebut. Itulah anak-anak pengaruh interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Silakan kalian pelajari kembali. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.